Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita terkait dengan kitab Matn Al-Ajurumiyah. Pembahasan kita hari ini insyaallah kita akan ambil mungkin dua jika dimudahkan, yaitu pembahasan atof dan pembahasan taukid jika dimudahkan. Kenapa? Karena pembahasan atof itu sangat mudah sekali. Pembahasan atof sangat mudah sekali. Antum perhatikan saja dulu di papan, mudah sekali. Atof itu, ya, ini jenis yang kedua dari at-tawabi, namanya al-atfu. Namanya al-atfu. Terjadi pengatofan. Ya, namanya ini kan judulnya memang tawabi, ikut sebelumnya. Tapi perhatikan ciri-cirinya. Perhatikan ciri-cirinya supaya antum bisa bedakan dengan na'at. Apa bedanya na'at dengan atof? Sebentar. Itu atof, dia adalah pengikut yang ikut ke sebelumnya. Itu kan mirip dengan na'at. Kan? Karena sama-sama pengikut. Atof adalah pengikut juga yang ikut terhadap sebelumnya. Mirip dengan na'at. Bedanya sekarang. Yang antara dia yang ikut ini dengan yang diikutinya ada yang disebut dengan huruf al-atf. Di tengahnya itu ada huruf atof. Ada huruf atof. Nah, huruf atof ini harus antum hafal. Supaya ditahu ini setelahnya ini sama dengan sebelumnya. Huruf atof berdasarkan penelitian 10. Ada 10. Ya, walaupun 10 ini nanti salah satu dari 10 ini satu bentuknya itu diperselisihkan. Apakah dia huruf atof atau bukan. Artinya kalau nanti kita kuatkan nanti di buku-buku yang lebih tinggi. Itu satu itu bukan huruf atof. Berarti nanti sisa berapa? 9. Ada 9 huruf atof. Paham ini? Ada 9 huruf atof. Kalau ada salah satu dari 9 ini berada di tengah antara dua. Ada kata setelahnya kemudian huruf atof. Kemudian ada kata sebelumnya. Maka kata setelahnya ikut sebelum huruf atof. Contoh. Dan saya kasih tahu saja dulu. Huruf atof yang paling mudah, yang paling sering keluar adalah waw, wa, fa, ya, dan summa. Ini paling sering keluar. Paling sering keluar. Ketika anak katakan misalnya ja'a Zaid wa Bakr. Ya. Ra'aitu Zaid fa Bakr. Marartu bi Zaid thumma Bakr. Perhatikan ini 3 contoh. Ja'a Zaid wa Bakr. Ra'aitu Zaid. Marartu bi Zaid. Antum harus baca dulu sebelumnya. Ini huruf atof. Wa, fa, thumma. Itu namanya huruf atof. Paham kan? Setelah ini wa, ikut sebelum wa. Setelah ini fa, ikut sebelum fa. Setelah ini thumma, ikut sebelum thumma. Maka kalau antum mau tahu bacaannya, maka antum harus tentukan dulu bacaan sebelumnya. Kalau antum tidak tahu sebelumnya, tidak akan tahu setelahnya. Paham ini? Coba. Ja'a Zaid. Antum baca apa? Zaid sebagai apa? Fa'il kan? Kan ada fi'il. Berarti baca Zaidun. Ra'aitu Zaid. Dan marartu bi Zaid. Bi Zaidin. Karena huruf jar. Bi Zaidin. Paham kan? Yang setelahnya ikutkan sebelumnya. Berarti ja'a Zaidun wabak run. Ra'aitu Zaidan fabak ron. Marartu bi Zaidin thumma bak.
Itulah atof. Mudah sekali. Pokok pembahasannya hafal huruf atof. Itu sedikit. Hafal huruf atof. Antum kenali huruf atof. Dipahami ini. Kenali huruf atof. Maka setelah itu huruf atof, bacaannya sama dengan sebelumnya. Sama dengan apa? Sebelumnya. Dipahami ini ikhwan? Yakin? Erwin? Firman? Yakin? Fajrin? Paham? Yakin ini? Selesai. Kita baca. Itulah pelajarannya. Itu pelajarannya. Pendek sekali. Kita baca. Babul atfi, bab atof. Kita baca dulu catatan di bawah 257. Atof. Karena penulis tidak kasih kita pengertiannya, ada di bawah. Atof adalah pengikut yang antara dia dan yang dia ikuti diperantarai oleh salah satu dari huruf-huruf atof. Diperantarai oleh salah satu dari huruf-huruf atof. Salah satu saja. Oleh huruf-huruf atof. Wa huruful atfi, kembali ke atas. Wa huruful atfi hiya. Ini yang harus antum hafal. Dan huruf-huruf atof itu adalah al-waw, wal-fa, wa summa, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wa la, walakin, wa hatta. 10. Fi ba'dil mawadi, pada sebagian tempat. Karena hatta ini kadang di sebagian tempat bukan huruf atof, tapi huruf jer. Makanya khusus hatta beliau bilang pada sebagian tempat, sebagian keadaan. Pada sebagian keadaan. Ini 10. Al-waw maksudnya wa, al-fa maksudnya fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. 10. Paham ya? Paham ini? Ini antum harus hafal. Terus di bawah, ana contohkan itu satu-satu. Karena penulis seperti biasa, beliau tidak contohkan semuanya. Nanti akan datang contoh dari penulis sedikit sekali. Nah, makanya ini antum perhatikan contohnya. Masing-masing dari huruf atof tadi itu, ana telah contohkan di bawah. Lihat. Huruf atof ada 10. Antum lihat contoh untuk waw di 258. Contoh, koma zaidun wa amrun. Lihat, wa amrun. Maka waw adalah huruf atof. Jadi kasih keterangan dulu begitu. Maka waw adalah huruf atof. Dan amar diatofkan kepada Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Paham kan? Amar diatofkan kepada Zaid. Ikut dalam hal apa ini? Ikut dalam hal apa? Rofa'nya. Kemudian contoh untuk fa. Catatan berikutnya lagi. Ja'a Muhammadun fa Khalidun. Lihat. Maka fa huruf atof. Dan Khalid diatofkan kepada Muhammad. Ikut dalam rofa'nya. Kemudian summa contoh berikutnya. Di catatan 260. Safaro Zaidun summa Muhammadun. Ya, keterangannya. Maka summa adalah huruf atof. Maka summa adalah huruf atof. Dan Muhammad diatofkan kepada Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Contoh au. Catatan berikutnya. Koma Zaidun au amrun. Au adapun artinya. Ana sudah artikan di atasnya ya. Tidak di bawah. Koma Zaidun au amrun. Maka au adalah huruf atof. Dan amr diatofkan kepada Zaid ikut dalam rofa'nya. Contoh am. Koma Zaidun am amrun. Maka am adalah huruf atof. Dan amr diatofkan kepada Zaid ikut dalam hal apa? Rofa'nya. Mudah sekali. Berikutnya lagi imma. Imma. Ini perhatikan catatan 263. Anak kasih tahu di situ. Lihat, mayoritas ulama tidak menganggap imma sebagai huruf atof. Itu dari dasar kita kasih tahu langsung.
Paham kan? Kan ini masalah mudah. Dikasih tahu langsung. Ini imma yang bermasalah. Dari 10 itu yang bermasalah siapa? Imma. Mayoritas ulama bahasa tidak menganggap imma sebagai huruf ataf. Karena disebutkan selalu bergandengan dengan waw. Kalau dia terdapat contohnya, selalu dia gandengkan dengan waw. Selalu. Di dalam kalimat. Lihat contohnya situ. Jalis immal ulama wa immaz zuhad. Itu sambungannya ya. Cuman dia ke bawah. Nanti mungkin bisa diperbaiki, lebih baik kasih ke bawah semuanya. Supaya bersambung. Ini bentuknya. Jalisil ulama, jalis immal ulama a wa immaz zuhada wa imma. Itu imma yang kedua. Wa imma. Selalu pakai wa. Kalau dia datang sebagai huruf ataf, selalu wa imma, wa imma. Ada waw terus ada imma. Masa langsung ada 2 huruf ataf berdampingan? Pasti salah satunya huruf ataf, satunya bukan. Paham gak ini? Nah, kata mereka huruf atofnya di sini waw bukan imma. Karena waw itu umul bab, induknya. Waw itu ataf pokok. Paham ini alasan mereka? Karena ini imma selalu datang bergandengan dengan apa? Waw. Makanya dianggap bukan sebagai huruf ataf. Yang pengatofannya adalah pakai waw. Bukan pakai imma. Jelas kan? Ini sebagai dasar. Berarti nanti jadinya 9. Lihat di atas pendapat dia adalah huruf ataf. Jadi maka imma kita katakan di atas pendapat dia sebagai huruf ataf. Ya, dan sebenarnya yang benarnya dalam contoh ini adalah ataf dengan waw. Dan zuhad diatofkan kepada al-ulama ikut dalam hal rofaknya. Di situ dalam hal rofaknya. Nah, berarti di situ ada terjadi kesalahan dalam harokat. Paham ini? Antum lihat harokatnya itu antum perbaiki. Di situ kan immal ulama a. Katakan? Enggak, salah harokat. Jalis immal ulama'u wa immaz zuhadu. Kan ikut dalam hal apa? Rofa. Ikut dalam hal rofa dikatakan di situ. Jelas ya? Jelas ya ikut dalam hal apa? Rofa. Nanti diperbaiki harokatnya. Kemudian berikutnya. Contoh untuk bal. Itu yang bermasalah ya imma. Contoh untuk bal. Ja'a Muhammadun bal khalidun. Mudah. Maka bal adalah huruf ataf. Dan khalidun diatafkan kepada Muhammad. Ikut dalam rofa'nya. Contoh untuk la. Ja'a Muhammadun la khalidun. Ja'a Muhammadun la khalidun. Iya. Ini mudah sekali. Maka la adalah huruf ataf. Dan khalidun diatofkan kepada Muhammad. Ikut dalam hal. Ikut dalam rofa'nya. Contoh lakin. Bukan lakinna ya. Kalau lakinna kemarin. Temannya siapa? Temannya siapa? Lakinna. Inna. Kalau ini lakin. Sukun. Sukun. Sukun nunnya. Lakin. Iya. Jama ja'a Muhammad. Lakin Khalid. Maka lakin adalah huruf ataf. Dan Khalid diatofkan kepada Muhammad. Ikut dalam rofa'nya. Ikut dalam rofa'nya. Kemudian contoh untuk hatta. Matan nasu hattal ulama'u. Matan nasu hattal ulama'u. Perhatikan setelah hatta. Ikut harokat sebelum hatta. Maka hatta adalah huruf ataf. Dan al-ulama'u diatofkan kepada an-nasu. Ikut dalam rofa'nya. Kemudian terkait dengan pernyataan penulis tadi. Pada sebagian tempat lihat catatan 268. Karena setelah hatta bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Yang kita akan mengetahuinya pada kitab-kitab setelahnya. Ini belum katakan begini karena memang setelah hatta nanti bisa 3 bacaan.
Ini kata ini tadi, contoh tadi di atas itu, bisa antum baca hattal ulama'u, hattal ulama'i, hatta al ulama'a. Bisa juga. Antum paham ini? Jelas ini? Jelas ya? Bisa dibaca beberapa di bacaan. Nanti di kitab yang lebih tinggi lagi, baru kita akan dikasih tahu kenapa dia bisa dibaca beberapa bacaan. Dipahami ini kan? Ya, makanya penulis hanya isyaratkan. Selesai. Kemudian beliau berkata, kita kembali ke atas. Fa'in atofta ala marfu'in rofa'ta. Ya ini namanya tawabi. Fa'in atofta ala marfu'in rofa'ta. Kalau antum atofkan kepada marfu, antum rofa. Au ala mansubin nasobta. Atau antum atofkan kepada mansub, antum nasob. Au ala makhfudin khofatta. Atau antum atofkan kepada yang dijer, antum najar. Au ala majazumin jazamta. Atau antum atofkan kepada yang dijazem, antum juga apa? Jazem. Jelas ini kan? Jelas ya? Itu hukum namanya. Takul. Lihat kamu katakan. Contoh dulu ya di bawah. Ada catatan. Jika kamu atofkan kepada rofa maka kamu rofa. Di catatan 269. Contoh, koma, zaidun, wa amrun. Itu rofa namanya. Atau kamu atofkan kepada nasab, maka antum nasab. Catatan 270. Contoh, ro'aitu zaidan wa amron. Paham ini? Wa amron, nasab. Atau tadi pernyataan juga, kalau antum atofkan kepada yang majrur, maka kamu jer. Lihat catatan 271. Marortu bi zaidin wa amrin. Jer juga. Antum jer juga. Kemudian berikutnya lagi catatan kalau antum atofkan kepada yang majzum kamu jazm. Contoh Zaidun lam yakum wa yaku'ud. Lihat, lam yakum sukun maka wa yaku'ud sukun juga. Pokoknya ikut semuanya. Ini sempurna, ini atof. Kalau naat hanya ikut rofa, nasab, jer, tidak jazm. Kalau naat, kalau atof semua dari jenis i'rab. Ikut rofa, ikut nasab, ikut jer, ikut apa lagi? Jazm, semuanya dia ikut. Terus bedanya dengan naat, naat tanpa perantara, huruf atof. Itu pertama perbedaannya. Iya kan, kalau naat kan langsung kan? Kalau atof pakai perantara huruf atof, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, naat harus sama nakiro, ma'rifah. Kalau atof terserah. Antum boleh katakan ja'a zaidun wa rojulun. Ja'a zaidun wa rojulun. Zaidun, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Rojul? Rojulun. Nakiro. Bebas dia. Tidak ada aturan. Dia hanya memperhatikan sisi harokat saja. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Itu kata beliau. Takul, lihat contoh penulis. Kembali kata lihat contoh penulis. Qoma zaidun wa amrun. Ropa. Lihat catatan di bawah 273. Amrun adalah atof. Ikut dengan kata sebelumnya dalam hal ropa. Wa ra'aitu zaidan wa amron. Lihat catatan di bawah. Amron adalah atof. Ikut dengan kata sebelumnya dalam hal nasab. Marartu bi zaidin wa amrin. Marartu bi zaidin wa amrin. Ya, catatan di bawah 275. Amrin adalah atof. Ikut dengan kata sebelumnya dalam hal jer. Contoh terakhir. Ini penulis dikritik di contoh ini. Wa zaidun lam yakum walam yaku'ud. Beda dengan contoh yang anak kasih tadi di atas. Zaidun lam yakum wa yaku'ud. Paham kan? Itu kan dijazam dengan atof. Kan diatofkan. Ini contoh penulis. Zaidun lam yakum walam yaku'ud. Lihat catatan di bawah. 276. Contoh ini dikritik dari penulis. Hal tersebut, dari mana sisi kritikannya? Hal tersebut dikarenakan terdapat lam yang berulang.
Sehingga dia dijazm bukan karena atof, tapi dijazm karena apa? Karena apa? Karena ada lam. Paham ini? Ketika penulis katakan tadi ya, contoh, Zaidun lam yakum. Lam yakum. Ini kenapa dibaca sukun ini? Yakum. Karena ada siapa? Lam. Walam yaku'ud. Walam yaku'ud. Ini yaku'ud. Kenapa disukun? Kenapa disukun? Karena ada lam, bukan karena ada atof. Paham? Ini kesalahan dalam contoh beliau. Ini dianggap sahun, dianggap kelalaian dari beliau ketika mencontohkan. Karena contoh ini bukan atof. Ini disukunkan ada lam. Sebagaimana ini juga disukunkan ada apa? Lam. Seharusnya tidak ada lam di sini. Paham kan? Seharusnya tidak ada apa? Lam di situ. Jelas kan? Jelas ini? Ini sisi beliau dikritiknya di situ. Dalam contoh itu. Makanya situ Anda bilang, kita katakan, dan contoh yang benarnya adalah apa yang kami sebutkan dalam catatan sebelum ini. Pada catatan kaki 270, berapa? 72. Yang contoh sebelumnya tadi. Dipahami ini kan? Iya. Ini yang benarnya. Selesai. Kemudian berikutnya adalah pembahasan taukid. Pembahasan taukid. Iya. Kita masuk di sini pembahasan taukid. Karena juga mudah insya Allah. Tabi berikutnya, dan ini adalah tabi jenis ketiga, adalah at-taukid. Ia adalah apa? At-taukid. At-taukidu. At-taukid artinya penguat. At-taukid artinya apa? Penguat. Menguatkan sebelumnya. Paham kan? Dan nanti cara terjemahkannya, jangan terjemahkan kata yang menguatkannya. Langsung saja terjemahkan dengan fungsi penguat. Yaitu maknanya sungguh. Maknanya apa? Sungguh. Jangan terjemahkan itu kata. Ini taukid adalah kata yang menguatkan sebelumnya. Artinya kalau dia menguatkan sebelumnya, maka harokatnya pasti ikut sebelumnya. Maka bacaannya ikut apa? Sebelumnya. Dia terbagi dua. Mereka bilang ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Ada taukid secara lafaz, ada taukid secara makna. Mudah sekali. Taukid secara lafaz maksudnya ulang saja lafaznya, maka antum telah kuatkan. Amin. Ulang saja lafaznya. Apakah yang diulang itu adalah isim atau fiil atau huruf? Kalau antum ulang lafaznya, maka jadi penguat. Misal antum katakan Ja'a Zaid Zaid. Ja'a Zaid Zaid. Ini Zaid kedua, ini taukid untuk Zaid yang pertama. Maka harokatnya ikut Zaid yang pertama. Ini isim contoh. Ja'a Zaidun berarti antum baca apa? Ja'a Zaidun antum baca apa? Zaidun. Paham kan? Ra'aitu Zaidan. Zaidan. Marartu bi Zaidin. Zaidin. Mudah sekali. Taukid. Nah, atau yang diulang itu fiilnya. Fiilnya bukan Zaidnya. Tapi fiilnya. Ya. Antum bilang Ja'a Zaid. Ja'a Zaid. Jadi nanti antum terjemahkan ini kata. Sungguh Zaid datang. Bukan datang Zaid. Itu jadi dua. Paham kan? Tapi antum bilang sungguh Zaid datang. Demikian pula ini. Sungguh Zaid datang. Sama. Atau yang diulang itu huruf. Antum bilang la. Antum ulang dua kali. La. Nah, atau na'am. Dua kali yang sebutkan. Apa fungsinya itu? Apa fungsinya? Taukid, menguatkan.
Dipahami nih? Dan ada taukid secara makna. Dikuatkan secara makna. Kalau ini dengan lafaz tertentu. Kalau ini tidak terbatas. Apa saja antum boleh lafazkan. Yang ini lafaz yang khusus. Yang ini lafaz yang khusus. Mereka sebutkan ada beberapa lafaz yang biasa mereka pakai. Ada kata nafs. Ada kata ain. Ya, ada kata kul, ada kata ajma. Ini beberapa lafaz saja yang mereka pakai. Lafaz khusus. Ya, mereka bilang misalnya ja'a zaidun. Zaidun naf. Naf. Ini kan pasti hu. Ja'a zaidun nafsuhu. Kalau kita terjemahkan ini, datang Zaid sendiri. Itu kalau antum maknakan biasa. Tapi kita huila ini nafsuhu, lafaz taukid. Penguat untuk Zaid. Artinya antum jangan terjemahkan nafsuhunya. Antum langsung bilang, tunggu Zaid datang. Ya kan? Kan ini didatangkan untuk menguatkan Zaid. Zaid datang, dirinya. Artinya ketika Anda bilang begini, ja Zaid. Zaid telah datang. Bisa saja wakilnya. Antum pahamin? Bisa saja apanya? Wakilnya. Jelas kan? Tapi ketika saya bilang nafsuhu. Oh hilang. Dianya yang datang. Paham? Makanya terjemahkan apa? Sungguh Zaid datang. Ini dibaca nafsuhu ya. Karena Zaidun. Kalau seandainya sini Zaidan, nafsahu. Kalau sini seandainya Zaidin, maka nafsi. Paham? Demikian pula ain, kul, ajma. Lihat di Quran. Fasajadal malaikatu kulluhum. Al malaikatu. Maka dibaca apa? Kulluhum. Dipahami nih? Kalau seandainya al malaikata pada selain Quran. Itu baca apa? Kullahum. Kalau seandainya al malaikati pada selain Quran. Itu baca apa? Kulli. Anda pahami nih? Sebagai lafaz taukid. Demikian pula kata ajma. Sama. Ini taukid namanya. Ikut sebelumnya. Jelas? Jelas ini? Marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Jelas? Mudah. Lafaz taukid. Lihat kata penulis. Rahimahullah babu taukid di bab taukid. Lihat dulu catatan 277. Lihat catatan 277. Ya, di sebelumnya. Taukid terbagi dua. Kenapa anak kasih ini? Karena penulis tidak kasih. Antum harus tahu dulu itu. Dipahamkan? Ini kita kasih karena sebenarnya ini adalah pelajaran dasar. Jadi pemula langsung tahu. Ini bentuk. Taukid terbagi dua. Ada namanya taukid lafzi. Apa artinya taukid lafzi? Yaitu dengan mengulang lafaz itu sendiri. Atau mengulang sinonimnya. Tahu sinonimnya ya? Yang semakna dengannya walaupun beda lafaz. Yang semakna dengannya walaupun beda lafaz. Iya. Yakni berulang pada fiil. Ya. Atau isimnya. Contoh. Ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a hadoro Zaidun. Perhatikan itu. Ja'a hadoro. Beda lafaznya kan. Tapi ja'a kan artinya datang. Hadoro artinya hadir datang. Paham? Ini pakai sinonim. Tidak harus ja'a ja'a. Dia pakai sinonimnya. Yang semakna dengannya. Boleh. Ya. Demikian pula. Naam. Naam. La. La. Ini disebutkan. Iya. Itu pengulangan lafaz. Pengulangan lafaz. Iya. Kemudian lihat setelahnya. Yang berikutnya adalah taukid maknawi. Yaitu dengan lafaz-lafaz khusus. Yang telah diketahui oleh ahli nahwu. Dihafal. Dan tidak dikiaskan atasnya dengan selainnya.
Lafaz taukid maknawi adalah an-nafs, al-ain, kul, ajma. Adapun hukumnya akan disebutkan oleh penulis rahmahullah. Kita lihat. Jadi beliau itu langsung sebutkan hukum. Paham kan? Beliau langsung sebutkan apa? Hukum. Beliau bilang at-tauqidu tabi'un lil mu'akkad. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Bukan langsung begitu. Taukid adalah penguat, pengikut terhadap yang dikuatkan. Dalam hal rofaknya, nasabnya, khofatnya, dan ma'rifahnya. Dalam hal khofatnya, rofaknya, khofatnya, jernya. Tahu maksudnya khofat? Kemudian nasab, kemudian ma'rifahnya. Belum tidak bilang nakiro. Kenapa? Karena lafaz taukid selalu bersambung dengan domir. Lihat tadi itu contohnya. Nafsuhu, ainuhu. Kan kalau dia disandarkan kepada domir, apa jadinya? Apa jadinya? Kalau ada kata nakiro disandarkan kepada domir, apa jadinya? Ma'rifah. Makanya di situ penulisannya bilang dalam keadaan ma'rifahnya juga. Tidak ada dalam keadaan nakiro. Yang belokasi ini adalah taukid maknawi. Yang belokasi ini taukid maknawi. Kenapa belum tidak singgung taukid lafzi? Karena mudah. Ulang lafaz, selesai. Yang susah itu yang ini. Yang taukid apa? Maknawi. Jelas kan? Ini yang belum katakan. Lihat. Belum bilang. Wa yakunu bi alfadin ma'lumah. Tadi ada contoh-contoh di situ ya. Anak telah contohkan. Bisa antum baca di bawah. Ikut dalam keadaan rofa 278. Contoh. Koma Zaidun nafsuhu. Maka nafsuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Lihat lagi berikutnya. Nasabnya 279. Ra'aitul qawma kullahum. Maka kullahum adalah taukid untuk al-qawma. Ikut dalam nasabnya. Serta dalam hal dan dalam hal jarnya. Lihat catatan 280. Marartu bil qawmi ajma'ina. Cuma ajma'ina majrur dengan tanda ya. Kan dia jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Ajma'ina adalah taukid untuk al-qawm. Ikut dalam jarnya. Ikut dalam jernya. Iya. Mungkin dikasih keterangan di situ ya. Ikut dalam jernya dan tanda jernya adalah iya, kan dia jamak mudzakkar salim. Saya tidak kasih keterangan dulu karena anggapan saya mungkin sudah jelas di pembahasan alamat i'rab. Iya. Berikutnya lagi lihat. Serta ma'rifahnya. Serta ikut juga dalam hal ma'rifahnya. Lihat di bawah contohnya. Contoh. Ya. Dikatakan sebagaimana yang terlihat dalam contoh-contoh yang disebutkan. Semua itu bentuknya ma'rifah. Paham kan? Semuanya dalam bentuk apa? Ma'rifah. Karena disandarkan kepada apa? Domir. Karena disandarkan pada domir. Iya. Baik. Lihat. Wa yakunu bi alfadin ma'lumah. Dan dia datang dengan lafat-lafat yang sudah dimaklumi. Ini namanya taukid maknawi yang belum katakan ini. Karena dengan lafat yang sudah dimaklumi. Wahai an-nafs wal ain wa kul wa ajma. Wa tawabi ajma. Ini tambahannya. Dan pengikutnya ajma. Ajma itu kalau antum mau kuatkan lagi, boleh antum ikutkan beberapa kata. Jadi penguatnya nanti itu boleh 2, 3, boleh 4. Tidak apa-apa. Makin banyak lafaz taukidnya, maka makin kuat. Ini pengikutnya ajma adalah wahya akta abta abso. Antum boleh katakan ja'al qaumu ajma'ina
abta'ina, abta'ina, abso'ina. Paham maksudnya? Antum mulai kasih banyak pengikutnya, setelahnya. Untuk menunjukkan lebih kuat lagi. Nanti ada contohnya. Nanti ada contohnya. Lihat di catatan. Untuk kata an-nafs. Iya. Ada di situ, Ana bilang dulu catatan untuk 282. Dengan lafaz-lafaz yang telah dimaklumi. Yang dimaksud adalah taukid maknawi. Nah, jangan sampai antum ikut kira itu adalah taukid apa lafzi. Karena taukid lafzi, lafaznya bebas. Lafaznya apa? Bebas. Ini taukid maknawi. Contoh an-nafs, catatan 283. Koma Zaidun nafsuhu. Maka nafsuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam rofanya. Al-ain. Contohnya 284. Koma Zaidun ainuhu. Kalau diterjemahkan kan, kalau antum tidak tahu ini taukid. Antum akan bilang, berdiri Zaid matanya. Paham? Ain kan mata. Cocok nggak itu terjemahan? Berdiri Zaid matanya. Cocok nggak? Enggak, ini untuk menguatkan. Betul-betul itu Zaid berdiri karena matanya juga ikut. Paham maksudnya? Jadi antum katakan apa? Sungguh Zaid berdiri. Paham terjemahannya? Tahu deh? Begitu. Orang itu hadir, dia bilang dengan batang hidungnya. Wah, Masya Allah ini. Makanya saya lihat dia berpikir keras tadi. Iya, ternyata dia pikirkan ini batang hidungnya. Jadi, misalnya inilah Ode hadir dengan batang hidungnya. Apa maksudnya itu? Betul-betul dia hadir karena batang hidungnya ada. Kan tidak mungkin batang hidungnya duluan dibawa ke sana. Paham maksudnya kan? Paham? Ini lafaz apa namanya ini? Penguat. Menunjukkan betul-betul dia apa? Hadir. Sama ini. Di bahasa Arab ain. Dia pakai bukan batang hidung. Tapi matanya. Dipahami ini kan? Jelas ya? Ini alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Contoh untuk lafaz kul. 285. Qomal qawmu kulluhum. Maka kulluhum adalah taukid untuk al-qaum. Ikut dalam hal rofanya. Berikutnya lagi kata ajma'. Contoh 286. Ana contohkan semua ini ya. Sengaja karena penulis tidak contohkan seluruhnya. Jadi setiap kata yang belum sebutkan Ana contohkan. Yang belum tidak contohkan. Iya. Lihat contoh. Untuk ajma'. Qomal qawmu ajma'uhum. Maka ajma'uhum adalah taukid untuk al-qaum. Ikut dalam rofanya. Iya. Terus untuk pengikutnya ajma' adalah akta, abta, abso'. Ada catatan di bawah. 3 lafaz ini dinamakan pengikutnya ajma'. Karena selalu datang sebagai taukid setelahnya. Tidak berdiri sendiri. Selalu kalau dia menguatkan ajma'. Ini abso, abta bisa diikutkan setelahnya. Tidak bisa diikutkan setelah yang lain. Makanya dibilang pengikutnya ajma'. Pengikutnya apa? Ajma'. Itu yang disebutkan. Contoh. Lihat ini kalimat paling panjang. Qomal qawmu ajma'uhum abta'uhum abta'uhum absa'uhum. Paham ini? Ini terjemahannya. Kaum berdiri seluruhnya. Paham terjemahannya? Kaum telah berdiri seluruhnya. Berapa kali seluruhnya itu? 4 kali. Ini menunjukkan kuat betul. Sampai habis napasnya. Iya, sama dengan mereka kalau di taukid lafzi. Hal ja'a Zaid. Naam. Sampai habis napasnya. Itu lafaz apa itu? Penguat. Sama di taukid ma'nawi juga seperti itu. Bisa mengulang lafaz taukid. Bahkan nafsu dan ain bisa diulang. Mereka bilang. Dalam bahasa Arab. Boleh untuk mengatakan. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh.
Paham ini? Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh. Untuk menambah apa? Kuatnya itu ucapan. Untuk menambah kuatnya ucapan. Dan taukid ini, faedah terakhir, taukid ini didatangkan kalau ada pengingkaran. Kalau ada apa? Pengingkaran. Atau kalau ada kesamaran. Kalau ada apa? Kesamaran. Orang samar terhadapnya sesuatu itu, maka pakaikan penguat supaya tidak samar. Supaya tidak samar. Nah, ini yang dikatakan takul. Contohnya kata beliau, qama Zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Dalam masing-masing contoh itu ada catatan di bawah. Lihat catatan 288. Nafsuhu adalah taukid ikut dengan kata sebelumnya dalam hal rofa'nya. Kullahum adalah taukid ikut kata sebelumnya dalam hal nasab. Ajma'in ikut kata sebelumnya dalam hal jar. Selesai. Sisa satu yaitu pembahasan badal. Ya, sisa satu pembahasan yaitu pembahasan apa? Badal. Iya. Ini insya Allah di hari Senin. Iya.